Bagaimana perasaan kamu ada di tengah-tengah wanita-wanita cantik, ada 30 wanita cantik yang menantikan kamu? Luar biasa ya, cantik-cantik banget, berasa lagi di kayangan ya aku. Oh, berasa lagi di kayangan, yes. Michael, sudah berapa lama jomblo? Aku sudah 2 tahun. Sudah 2 tahun jomblo, oke. Terakhir punya pasangan berapa lama menjalin hubungan? Terakhir 3 tahun. 3 tahun. Boleh kasih tahu ke kita nggak kriteria perempuan yang kamu cari? Kalau kriterianya aku sih nggak muluk-muluk ya, nggak harus oriental look, yang nggak oriental look juga nggak apa-apa. Gitu. Yang penting kepribadiannya oke, good attitude, terus juga yang talkatif karena aku suka banyak berbicara juga. Suka ngobrol ya? Suka ngobrol sama pasangan. Jadi sebenarnya nggak punya kriteria yang khusus tapi yang penting punya good attitude. Suka ngobrol juga karena kamu juga suka ngobrol. Oke kalau begitu ladies, sekarang adalah saatnya kalian untuk menentukan pilihan kalian. So ladies, tentukanlah pilihan kalian sekarang. Wow, ada 20 lampu yang masih menyala buat kamu, Michael. Terima kasih. Oke, sudah ada Rian. Kamu punya siapa, Rian? Angel dan juga single man kita Mike. Sudah ada seorang perempuan cantik yang sayangnya dia mematikan lampu di sini. Nadia, selamat malam Nadia. Hai, malam Kak Rian. Nadia, kenapa? Apakah tidak terlalu dini untuk mematikan lampu bagi Mike? Saya sapa Mike dulu ya. Silakan Hai, Nadia. Mike. Halo Nadia. Saya Salam matikan kenal. lampu karena saya kurang suka dengan face yang oriental. Karena saya tuh Arabik, jadi saya suka face-nya itu yang Arab gitu. Oh, kamu sukanya yang Timur Tengah. Oh, oke. Iya. Nadia, tapi saya nanya sama kamu. Apakah mantan kamu rata-rata wajahnya Timur Tengah? Iya pasti. Pasti. Jadi kalau nggak Timur Tengah kamu nggak mau? Kurang Kak. Oh kurang. Tapi kalau misalnya wajahnya tidak ada Timur Tengahnya, tapi menurut kamu secara karakter, secara materi dia berkecukupan. Enggak juga sih Kak, aku juga ngelihat face-nya cocok nggak buat aku. Karena kan aku ada keturunan Arab. Oh kamu ada keturunan Arab. Oh maka dari itu kamu mencari yang memang tipenya Timur Tengah. Oh it's okay. Tapi buat Mike sendiri, dia sukanya yang tipikalnya seperti Timur Tengah face-nya. Kalau kamu sendiri ada preferensi tersendiri nggak sih Mike? Kalau aku sih preferensinya paling yang rambut panjang, yang memang orangnya agak tinggi juga. Kalau looknya agak sedikit ke timur tengahan, apakah harus atau nggak apa-apa juga nggak apa-apa? Gak apa-apa juga. Oh. Oke, yang penting tinggi, nggak pendek-pendek banget gitu ya Mike ya? Iya. Oke Nadia, it's okay. Semoga berikutnya single man ketiga, apakah Timur Tengah nanti kita akan cari tahu ya? Ya, selanjutnya ada siapa lagi Rian? Kita mau ke Agnes. Selamat malam Agnes. Kak Rian. Agnes, kamu tuh kalau tersenyum malu-malu tuh senyum simpul kamu manis sekali loh. Boleh berikan senyuman untuk Mike? Halo Kak Michael. Hai. Agnes masih menyalakan lampu. Iya, Apa yang membuat kamu tertarik kepada Mike? dari awal Michael datang itu sudah sangat rapi pembawaannya. Rambutnya juga style rambutnya ini aku paling suka cowok yang kayak gitu. Oke. Terus aku suka laki-laki tuh yang saat datang tuh nggak monoton. Dan aku mendapatkan Michael ini cukup unik karena dia membawa kamera. Dan dia ajak kita foto gitu maksudnya. Jadi aku suka aja sama cowok yang kayak gitu. Oh, pembawaannya ya? Dan nggak cuma sampai di situ. Ya. Aku cukup pede aku bisa menjadi salah satu wanita pilihannya Michael sih. Oke, saya mau nanya, PD itu harus ya, percaya diri adalah satu kewajiban untuk bisa hadir di sini. Tapi kenapa kamu merasa cukup percaya diri bahwa kamu akan dipilih oleh Mike? Kalian coba lihat aku dari atas sampai bawah, dari ujung kepala sampai ke ujung kaki. Tadi Michael bilang dia suka cewek tinggi. Oke. Aku merasa aku cukup tinggi. Dan dia suka rambut panjang, rambutku juga panjang. Oke. Kamu merasa cukup tinggi? Iya sih. Karena sepatu kamu ada haknya, boleh silakan kamu lepas sepatu kamu? Sendal Care kamu? saya. It's okay, tidak masalah. Aduh, bentar ya, agak grogi diliatin Michael. Baik, boleh maju ke depan. Mike, bagaimana dengan tinggi, Cukup tinggi? seperti Agnes tanpa menggunakan sendal atau sepatu sama sekali? Cukup tinggi. Cukup tinggi. Sesuai dengan kriteria. Oh, sesuai dengan kriteria. Oh. Sesuai dengan kriteria. Semakin percaya diri dong kamu ya. Ya, betul. Oh, oke, baik. Silakan kembali lagi, silakan iya. dipakai lagi sepatunya. Terima kasih, terima kasih.
Oke, jadi Agnes, kamu dibilang kriteria masuk nih untuk seorang Mike. Tapi yang bisa kamu janjikan untuk Mike, apa yang akan kamu janjikan jika memang kamu terpilih oleh Mike? Kalau aku menjadi salah satu wanita pilihannya Michael, tadi kan Michael bilang dia suka komunikasi gitu ya. Salah satu love language aku adalah quality time. Jadi aku bisa memastikan aku memang suka ngobrol dan suka menjadi pendengar dan suka juga didengar gitu. Oke, kamu suka ngobrol juga ya? Iya. Berarti kalian berdua bisa terus pacarannya ngobrol berjam-jam ya? Oke, kalau begitu, baiklah ladies. Sedikit banyak kita udah tahu tentang Michael, tapi tentunya kalian lebih penasaran tentang bagaimana kehidupan Michael. Kalau begitu ladies, langsung saja kita lihat tayangan berikut ini. Tapi ingat, dalam tayangan ini kalian bisa mematikan atau mempertahankan lampu podium kalian. Oke ladies, inilah dia tayangannya. Menjadi seorang marketing perlu memperhatikan setiap detail ketika transaksi dengan klien. Bukan sekedar detail yang diperlukan, tapi memberikan pelayanan terbaik untuk klien juga aku prioritaskan. Aku juga memiliki hobi yang menjadi pelarian dari kepenatanku sehari-hari, yaitu fotografi. Menangkap berbagai objek jadi salah satu cara bagiku untuk mengekspresikan kreativitas dan kenangan berharga. Namun kebahagiaanku tak hanya datang dari pekerjaan dan hobiku, tetapi berasal dari mamaku tercinta. Aku selalu memperhatikan tiap detail pekerjaanku. Namun satu hal yang penting yang aku lupakan kali ini, yaitu wanita. Kalau untuk kriteria wanitaku, yang penting adalah good attitude, setia dan seiman. Dan aku berharap melalui Tech Meet Indonesia ini, aku menemukan pasangan hidupku. So, ladies, bersiaplah. Kali ini aku pasti memilihmu untuk menjadi pelengkap di kehidupanku. Oke, Michael. Wow, masih ada 12 lampu yang menyala. Itu tandanya masih banyak yang tertarik dan menginginkan kamu lebih banyak. Oke, kalau begitu sudah ada Rian. Silakan Rian. Angel dan juga Mike, sayangnya ada seorang single lady yang turut mematikan lampunya. Ada seorang perempuan cantik berbaju merah jangan sampai lolos, tapi tampaknya dia tidak tertarik kepada kamu. Lampunya ia matikan. Alfa, kenapa Alfa matikan lampunya? Sebelumnya minta maaf tau Michael. Makasih loh udah healthy. Oh, selfie sama kamu tadi ya? Kak, nak bagi pantun boleh tak? Boleh dong. Ada katak di tepi kali. Cakep. Udang galah di dalam laut. Mohon maaf wahai lelaki, sebab cinta belum terpaut. Oh, cinta belum terpaut. Dia sedih loh. Kenapa sih Alfa? Kenapa menurut kamu bahwa dia bukan jodohnya kamu? Kak, Alfa itu emang kurang suka dengan lelaki yang kerjanya di office. Oh, kamu nggak suka yang kerjanya di kantor? Kenapa? Sebab Alfa suka lelaki yang kerjanya di set. Maksudnya di set itu langsung Lapangan. di lapangan. Kenapa harus di lapangan? Pada Alfa lah kan, Ya, lebih tertantang. tertantang buat siapa? Maksudnya macam ni, bila pacar kita kerja di office kan, kita tu tak boleh macam bawa dia bekal, macam nak berkunjung tak boleh. Tapi bila pacar kita kerjanya di set, bila saya call kan, awak dekat mana? Saya dekat set. Kenapa awak? Awak dah makan belum? Belum. Saya boleh bawakan dia bekal macam tu. Tapi kan Alfa banyak juga pekerja kantoran yang bawa bekal makanan dari rumah masing-masing kan? Banyak. Tapi pada Alfa, kalau Alfa tu punya pacar kan, Alfa tu lebih suka kasih kejutan. Oh, kasih surprise. Jadi macam nanti dia tengah kerja saya datang bawa minuman, bawa makanan gitu. Oke. Kalau dia kerja office kan Alfa tak boleh buat itu. Masa sih? Banyak juga kok kalau misalnya pekerja kantoran, tapi kecuali pada jam makan siang, jam-jam istirahat. Tapi entah, mungkin Mike punya jawaban tersendiri. Kalau buat kamu Mike, masalah nggak sih kalau kamu didatengin sama pasangan kamu, dia untuk sekedar memberikan makan siang atau surprise kecil-kecil lainnya? Gak masalah sih buat aku. Aku juga tadi dengar alasan Alfa, dia mau kerja di lapangan. Kan kalau kerja di lapangan pasti kena matahari, yang mana pasti nanti akan bau Banyak dan resiko. lepek, banyak resiko. Awak, itu yang saya suka. Oh. Saya suka laki-laki yang kerja keras, berkeringat, berpeluh. Saya suka. Oh, kamu sukanya laki-laki berkeringat? Oh. Lepas tu kan Kak, nak tanya dia lah. Awak suka musik tak?
Suka, cuman musiknya cuma hanya untuk didengeri saja. Oh, kenapa Alfa? Sebab saya ini kan penyanyi ya Kak. Saya tuh lebih suka pasangan yang suka musik. Oh, yang bermain musik juga? Yang Oh, suka oke. nyanyi macam itulah. Kalau misalnya dari Mike, kamu bermain musik ya? Ada alat musik yang biasa kamu kuasai? Untuk saat ini tidak ada. Untuk saat ini belum ada. Ya, memang Alfa carinya juga yang bisa bermain musik supaya bisa menemani Alfa. Kamu penyanyi juga kan? Sebab pacaran dengan saya makan kena nyanyi, naik kereta kena nyanyi, semua kena nyanyi. Oh, semuanya kamu nyanyiin? Wow, pusing juga ya kalau lagi banyak nanti masalah. kan dia tengah potong pokok, saya nyanyi macam tuh. Dia foto-foto kamu nyanyi, yang ada nggak fokus, blur semua gambarnya ya. Tapi Alfa tidak apa-apa, itu adalah pilihan kamu. Kamu cari sekali lagi yang suka musik dan juga laki-laki yang mudah berkeringat. Oh, ternyata dia suka laki-laki berkeringat. Baik, terima kasih banyak Alfa. Dan berikutnya kita mau ke Tira. Selamat malam Tira. Selamat malam Kak Ria. Apa kabar? Baik. Sudah berapa lama menjomblo Tira? Kebetulan aku sudah 3 tahun menjomblo. 3 tahun menjomblo. Semoga Iya. ini tahun kamu terakhir kalinya untuk menjadi single. Ya, Tira masih menyalakan lampunya. Apa yang muncul dalam pikiran kamu ketika pertama kali menyaksikan single man kita berjalan masuk di panggung Take Me Out? Alasan aku masih pertahankan podium karena aku suka Michael. Kerjanya kantoran, sama-sama kantoran kayak aku. Jadi kita bisa ngabisin waktu weekend bareng, hangout bareng. Dan seperti tadi juga kan waktu di awal dia bilang kita kayak punya kesamaan gitu. Karena dia nggak suka pernah diselingkuhin dan nggak suka dibohongin. Kamu pernah diselingkuhin? Iya pernah. Berapa kali kamu pacaran? Aku 3 kali pacaran. Berapa kali diselingkuhin? Yang terakhir diselingkuhin 1 kali. Karena apa? Karena mungkin ada ketidakcocokan kali ya. Berapa lama pacarannya? 1 tahun. Oh, 1 tahun. Yang merasa tidak cocok kamu atau dia? Mungkin dia, karena kan dia yang selingkuh. Oh, betul juga. Setelah akhirnya dia selingkuh, kamu memaafkan atau tidak memaafkan? Aku nggak maaf. Jadi selingkuh sudah menjadi bendera merah buat kamu, Iya. red flag ya? Yes. Oke. Mike pernah berselingkuh? Tidak pernah. Oke, baik. Arti kesetiaan bagi seorang Mike apa? Setia itu menurut aku ya kalau dia sudah pegang satu prinsip dengan pasangannya ya udah dia harus mempertahankan hubungan tersebut. Jangan pernah untuk memandangi wanita lain atau pasangan lain. Tapi pernah nggak sih kamu dalam lagi menjalani satu hubungan, terus kamu tertarik dengan, kayaknya cewek ini lucu, kayaknya ini cewek ini lucu, pernah nggak? Dan ada yang mencoba untuk menghubungi kamu? Kalau untuk tertarik saja sih pernah, cuman nggak karena udah tahu punya pasangan, udah pasti tahu batasan juga gitu. Kalau untuk sampai dihubungi sih belum pernah. Belum pernah. Oke, kalau menurut kamu, Tira kira-kira masuk kriteria untuk jadi cewek kamu nggak? Ya. Iya. Ya. Thank you. Semoga yang begitu lama bukan karena bingung, tapi karena memang benar-benar tertarik ya. Oke Michael, gimana perasaannya sampai saat ini? Sampai saat ini luar biasa ya. Setelah melihat kejujuran para wanita-wanita ini. Udah mau jujur, udah mau being honest. Being honest, dan harapan kamu? Harapan aku ya tentunya aku bisa menemukan satu pasangan di sini. Oke. Untuk aku kenali mungkin ke orang tua aku. Oh, memang udah punya rencana menikah waktu dekat ini atau masih lama? Masih lama. Masih lama, kira-kira berapa tahun lagi? Mungkin 3 tahun lagi. 3 tahun lagi, dan semoga kamu menemukan ya. Sekarang adalah saatnya kamu untuk memilih pilihan kamu sendiri. Ada 12 lampu podium yang masih menyala buat kamu. Kamu cukup mempertahankan 3 saja lampu podium yang benar-benar pilihan kamu. Itu artinya kamu harus mematikan 9 lampu podium. Oke. Oke, Michael, siap? Siap. Pikirkan baik-baik, kira-kira 3 wanita yang akan kamu nyalakan. Oke, kalau begitu Michael, tentukan pilihanmu sekarang. Silakan Michael. Oke, ada Michelle. Oke, Michelle. Suara begitu bagus dari Michelle, sayang sekali suara merdunya tidak menarik perhatian. Ada Teddy asal Bogor. Seorang
konsisten, single selama 3 tahun. Bagaimana Mike? Baik, Sebi masih tetap aman. Berikutnya Dani. Oke, Dani juga dilewatkan. Ada Aulia. Aulia. Sebagai Oke, Aulia Monab dan Tira. Tira, maaf ya. Seorang sekretaris yang juga dimatikan lampunya oleh Mike. Ada Norinda. Norinda adalah pekerjaannya. Baik, asuransi. kembali lagi kali ini menuju podium berikutnya. 6 lampu lagi yang harus dimatikan. Ada Gusmia, menuju ke Gusmia. Oh, ternyata lampu Gusmia dimatikan. Michael, dipercepat, silakan matikan 5 lampu lagi. 5 lampu lagi, Michael. 4 lampu lagi. Silakan. Oke. 3 lampu lagi, 3 lampu Michael, lagi, silakan. Michael. Waktumu tidak banyak, Michael. Matikan 2 lampu lagi. Oh, Sebi dan 1 lampu lagi, Michael. 1 lampu lagi. Oh, 2 lampu lagi. 2 lampu lagi yang harus dimatikan. Norinda, mohon maaf, dan 1 Ada lampu Rinta. terakhir. Oh, Rinta. Rinta, berikanlah senyuman untuk Mike agar dia tetap menyalakan lampumu. Sayang sekali. Akhirnya terpilihlah 3 single ladies. Pilihan Mike, ada Dani. Ada Agnes dan juga Nisa. Baik, untuk Mike, 3 pilihan terbaik sudah kamu tetapkan. Dan berikutnya Mike bersama dengan 3 single ladies terpilih akan bermain dalam Buzzer. Oke, baiklah. 3 single ladies telah dipilih oleh Michael. Dan sekarang saatnya kita melihat kira-kira pilihannya ditentukan dalam Buzzer. Kali ini bersama dengan Dani, ada satu fakta dari single man kita. Kabarnya single man kita ini tidak menyukai tempat yang begitu ramai. Ia lebih memilih di tempat yang sepi. Tanggapanmu, Dani? Halo, selamat malam Dani. Halo, selamat Iya. malam. Kalau boleh tahu, emang kamu sejak kapan nggak suka keramaian itu? Sejak kecil kah? Atau ada sesuatu yang bikin kamu sehingga kamu nggak suka keramaian? Oh, aku memang dari kecil sih. Kalau untuk nggak sukanya karena memang aku introvert kan, cukup pemalu lah. Cuman kalau untuk malunya masih di batas standar, gak yang malu-malu banget gitu. Contohnya kayak aku bisa ngobrol sama kamu kan. Bisa, iya. Baik, Mike, jika sudah cukup silakan tekan tombol buzzer. Terima kasih banyak, silakan Dani kembali ke podiummu. Dan selanjutnya kita punya Agnes. Silakan Agnes. Ini dia Agnes dan single man kita. Kembali kita akan mainkan Buzzer. Ada satu fakta lainnya dari Mike. Kabarnya Mike ini jika memiliki masalah, dia memilih untuk memendam semua masalahnya sendiri. Tanggapanmu, Agnes? Halo Michael. Halo Agnes. Aku izin bertanya ya. Boleh. Kalau aku boleh tahu kenapa kamu tuh lebih memilih untuk memendam kalau misalnya kamu punya masalah? Apakah karena pernah ada kejadian misalnya kamu cerita ke seseorang terus diabaikan, dari situ kamu jadi malas, atau memang kamu belum menemukan seseorang yang tepat buat kamu berbagi keluh kesah? Oke, kalau untuk aku sih lebih memilih memendam karena yang pertama sih aku nggak mau kayak orang lain jadi kayak kebawa beban pikiran juga gara-gara aku. Terus kedua, memang aku lebih suka memendam sih gitu. Kalau untuk pasti aku akan cerita ke pasanganku asal emang pasanganku mau dengar gitu. Alasannya kenapa gitu. Oh gitu. Kalau kamu gimana? Kalau kamu apakah kamu suka yang kayak tipikal ada masalah sedikit terus kamu cerita ke teman atau ada masalah yang mungkin sedikit sepele gitu kamu ceritain ke teman kamu? Mungkin aku sama kurang lebih kayak kamu. Aku itu gampang untuk bersosialisasi, say hi, hai ke orang lain. Tapi kalau misalnya aku punya sebuah masalah, mungkin bisa dibilang sampai sekarang cuma ke satu temen doang aku bisa cerita, sahabat cewek aku gitu. Jadi aku nggak gampang buat cerita tentang masalah pribadi aku ke sembarang orang kayak gitu. Apakah kamu pernah mengalami trust issue ke teman-teman kamu yang mungkin kamu pernah cerita? Bener, Gitu? bisa jadi salah satunya. Jadi dulu aku pernah punya seorang sahabat, aku ceritain semuanya ke dia. Sampai di satu titik, dia jadi cerita ke semua orang gitu. Jadi dari situ aku mikir, ya udahlah ngapain cerita ke orang banyak gitu loh. Jadi
susah-susah gampang buat cari orang yang bisa dipercayakan. Ya kalau dibilang sih kayaknya aku juga tipikal yang pernah juga trust issue sama temanku sendiri. Iya. Sama siapa? Sama ada teman SMA aku dulu. Jadi aku pernah cerita tentang mantan aku, tapi dalam kayak oh ya udah buat sekedar kita aja. Cuman ternyata dia malah cerita ke mantanku gitu. Jadi dari situ malah bukannya baik-baik aja malah jadi berantem, makin ruwet gitu. Bagaimana Mike? Jika sudah cukup puas, silahkan kembali tekan tombol buzzer. Thank you Mike. Dan juga Agnes, silahkan kembali ke podium. Baik, lagi yang terakhir kita punya Nisa. Halo Nisa. Baik, single ladies terpilih yang terakhir kali ini akan kita kembali mainkan Buzzer. Untuk Nisa, satu fakta lainnya dari Mike bahwa ia sudah kehilangan ayahanda tercinta, tinggal tersisa ibunda tercinta. Untuk itu ia tetap dan selalu akan menomorsatukan ibunya. Tanggapanmu Nisa? Oke Mike, aku mau tanya dong, kamu tuh lagi cari buat pacar atau ke arah serius? Kalau aku lebih ke cari pacar. Kalau misalkan memang sama-sama cocok, sama-sama memiliki hobi atau enggak kesenangan yang sama, mungkin bisa lebih ke jenjang serius. Karena di umur yang enggak begitu terlalu muda lagi, mau cari yang benar-benar kayak serius untuk membangun dan membina masa depan bersama gitu. Nah kalau misalnya kamu deket banget nih sama mama kamu nih. Kalau misalnya ke arah serius nih, kalau ternyata memang kita jodohnya, kamu bakal lebih mengutamakan aku sebagai pasangan kamu, atau kamu lebih mengutamakan mama kamu? Gitu. Kalau untuk mamaku, aku pasti akan lebih mengutamakan mamaku karena bagaimanapun juga dia melahirkan aku. Gitu. Dan dia cuma satu-satunya yang aku punya gitu, sampai sekarang. Jadi kalau dibilang aku seperti kayak kakak adik dengan mamaku. Karena dia cuma satu-satunya yang aku punya sekarang. Gitu. Kalau kamu gimana? Kalau kamu mau yang lebih ke serius kah? Atau mau yang masih cuma kayak have fun doang gitu? Kalau aku sendiri sih lebih cari yang lebih ke serius sih. Terus juga aku punya trust issue dari mantanku, dia juga lebih dekat sama mamahnya. Jadi sempat ada satu hal kesalahan mamahnya, tapi dia lebih bela mamahnya daripada aku pasangannya. Makanya aku tadi ada pertanyaan itu ke kamu. Sorry kalau misalnya pertanyaannya agak menyinggung. It's okay. Mungkin aku bisa dibilang orang yang mengutamakan mama, cuman kalau untuk masalah yang kayak kamu ceritakan, aku nggak mungkin sampai, ya kalau misalkan memang ada salah dari mamaku, pasti aku akan menyalahkan mamaku gitu. Karena kesalahan tuh ada bukan untuk dibenarkan, tapi untuk diperbaiki. Gitu. Oh wow, Thank you, baik. ya, Mike. Bagaimana Mike? Sudah cukup puas? Udah cukup. Silahkan ditekan tombol buzzer. Nisa, terima kasih banyak. Silahkan kembali ke podium. Mike, 3 single ladies terpilih sudah menanggapi fakta-fakta tentang Mike. Kita berharap Mike sudah memutuskan yang terbaik untuk dijadikan pilihannya. Baik, 3 single ladies terpilih sudah menanggapi fakta-fakta dari Mike. Mike, bagaimana? Sudah bulat keputusanmu untuk memilih seorang perempuan yang akan menemani kamu? Sudah. Begitu mudah atau begitu sulit? Begitu sulit. Oh, begitu sulit. Baik, pikirkan baik-baik. Dani, Agnes, Nisa, kamulah yang tahu mana yang terbaik untukmu, Mike. Matikan 2 lampu, biarkan pilihanmu tetap menyala lampunya. Sudah siap? Siap. Mike, tentukan pilihanmu sekarang. Silakan, Mike. Oke, sudah ada Dani di sisi sebelah kiri. Mike menuju ke lampu podium Dani. Apakah tetap dibiarkan menyala? Dani. Oh, mohon maaf, Mike, untuk Nisa, Agnes, dan juga Nisa. Sudah ada Agnes dan juga Nisa. Agnes, content creator yang sudah single selama 1 tahun. Dan menuju ke lampu podium Nisa. Nisa dari baju-bajunya usaha online shop. Bagaimana dengan Nisa? Agnes, dia kembali menghampirimu. Apakah dia akan mematikan lampu podiummu? Sekalian. Agnes. Agnes, dan selamat untuk Nisa. Nisa, kamu ada raut tidak percaya. Sepertinya surprise buat kamu. Kenapa? Aku kaget sih, karena kan tadi aku kira
Mike itu nggak sempat lihat aku gitu. Oh. Tapi Ternyata Mike ngelihat aku. diam-diam dia memperhatikan kamu Nisa dan memilih kamu. Yeay. Mike, alasan kamu memilih Nisa? Karena yang pertama Nisa sesuai kriteria aku. Terus aku ada melihat kayak keseriusan di dalam diri dia. Oke. Nggak yang cuman main-main dalam berhubungan. Terus ketiga, dia cantik, baik kayaknya. Terus udah gitu dia orang yang smart juga. Jadi semuanya lengkap kamu lihat di diri saya. Dan untuk melengkapi kebahagiaan kalian, kita berikan hadiah uang tunai senilai 10 juta rupiah.